banyak dari kita yang kadang sulit untuk memaafkan masa lalu, ya kan? Dan bergumul di emosi-emosi yang negatif di situ. Resultnya apa? Kadang-kadang kita sulit untuk maju, gitu. Dan bahkan gak jarang kita cenderung tidak dapat berfungsi, merasakan cemas, merasakan sedih yang berkelanjutan, atau marah yang terus-terusan kebawa dengan relasi baru, dengan pekerjaan baru, hanya karena kita stuck ada di masa lalu itu. Itulah kenapa hari ini kita penting banget untuk membicarakan the power of letting go. Selamat datang di podcast Angkat Bicara dari bicarakan.id. Hari ini kita bakal ngobrol tentang sebuah isu yang menarik buatku. Kenapa menarik? Karena isu ini adalah isu yang aku alamin hingga sekarang ini. Jadi belum kelar masalahnya. Dan untuk membantuku dalam proses untuk memproses isu ini, ada narasumber kita yang bernama Diah Larasati. Hai. Diah ini adalah seorang psikolog dan juga seorang konselor di tim konselor bicarakan.id. Dan kita hari ini bakal ngobrol banyak tentang ini ya dia. Yeah. Topiknya itu adalah the power of letting go. Yes. Ya kan? Mungkin kita bisa mulai dengan kenapa lu tertarik untuk ngobrol tentang ini. Oke. Power of letting go gitu ya. Oke. Karena pertama, basically dalam menjalani kehidupan kita nggak ketemu segala satunya selalu menyenangkan, ya nggak? Ideal terus, sempurna. Kita pasti ketemu jatuhnya, kita kecewanya gitu kan. Banyak konflik-konflik dan tantangan-tantangan. Entah itu konflik relasi interpersonal atau tantangan pekerjaan gitu kan. Bahkan kadang-kadang terkait diri kita sendiri. Ya kan? Dan kenapa konsep letting go atau melepaskan itu menjadi penting adalah karena banyak dari kita tuh yang memang stuck di sebuah kegagalan, sebuah kekecewaan, sebuah luka, basically di masa lalu, yang membuat mereka pada akhirnya nggak sejahtera. Dan yang paling bisa kita fokusin di sini adalah gimana mereka nggak present di masa sekarang, dimana dia tidak bisa memaknai setiap harinya, seolah-olah setiap harinya itu berjalan kayak kita dalam mode autopilot aja, gitu. Dan gak jarang orang tuh ada di dalam satu titik yang mereka akhirnya ngerasa jengah dan gak tahu tujuannya jadi apa. Misalkan kecewa dengan relasi yang dulu gitu kan, pengalaman yang dulu. Pada akhirnya mungkin resultnya kalau dia tidak memproses dan dia sulit untuk letting go, ketika dia membuat sebuah relasi yang baru, hasilnya akan serupa. Dia akan irritated gitu kan, marah ataupun kecewa, terus menjadi lebih sensitif gitu karena belum sembuh ibaratnya gitu. Jadi kenapa penting? Ya balik lagi untuk kesejahteraan mental kita. Ya gitu itu penting sih untuk dibilang karena aku sendiri. Ini gue lo kali ya sampai. Gue sendiri itu gue tuh takut, punya ketakutan di mana kayak gimana kalau kegagalan yang dulu, kesalahan dulu itu bisa mempengaruhi gue yang sekarang. Itu gue takut. Karena udah berjuang capek-capek itu kan. Udah di sini, kok lu masih stuck? Bukan stuck ininya, bukan stuck di dunia nyatanya, tapi di mental itu kayak di masa lalu gitu. Kayak, ayo dong, ngapain gini terus kayak dibuang percuma. Kan bodoh ya, membuang masa yang sekarang hanya untuk stuck di masa lalu. It's not even real gitu. So like itu gue takutnya. Makanya gue ini penting buat gue untuk kayak belajar gimana caranya bisa proses ini agar kita berevolusi. Betul. Jadi lebih baik lah intinya. Gitu. Oke. Kayak itu ya garis besar tentang kenapa itu menjadi penting. Betul. Mungkin kita bisa mulai dengan kenapa sih orang itu bisa sulit untuk letting go of things. Mungkin atau emosi yang dulu gitu. Kenapa sulit untuk dilepasin ya? Gitu. Pertama gini, kita tuh sebagai manusia ya, kita punya kecenderungan untuk mengontrol. Kontrol ini dalam arti apa? Kontrol segala hal. Kontrol kita kita biasa bikin plan untuk masa depan kita. Kita plan untuk anak kita, bahkan untuk keseharian kita sehari-hari kita bikin plan. Itu bukan berarti sepenuhnya salah, gitu kan? Tapi dan memang kontrol itu penting agar kita merasa aman. Ketika kita tidak bisa mengontrol sebuah situasi, kita cenderung takut, ya kan, cemas. Anggaplah tentang kematian. Kita nggak bisa mengontrol tentang kematian. Kapan itu datang, bagaimana, gitu kan. Makanya kematian itu seolah-olah menjadi menakutkan. Itu salah satu contohnya. Nah,
kaitannya dengan letting go adalah ketika kita melepaskan, seolah-olah kita tuh disuruh untuk melepaskan kontrol itu, ya kan? Anggap tentang marah, tentang memaafkan, ya. Kita berpikir bahwa kalau kita marah itu kita seolah-olah yang pegang kontrolnya. Saya marah sama dia, saya kecewa sama dia, dan ibaratnya menyimpan rasa itu dan tidak diproses gitu. Ada beberapa orang yang menolak rasa itu dengan kayak nggak, pokoknya saya nggak boleh sakit, saya nggak boleh ini. Dia maju terus tanpa diproses. Tapi sepanjang perjalanannya dia muncul tuh sekali-sekali rasa itu dan nggak enak ingatan-ingatan itu karena nggak ada yang diproses, ya kan? Dan faktanya kita sebenarnya nggak letting go berarti, ya kan? Kita buat benteng. Ya. Buat benteng, kita buat tembok yang setinggi-tingginya. So kita maju hantam dengan benteng itu dengan kayak kayak power tapi dengan bentuk yang mentah gitu, kayak benteng, tameng apa segala. Tapi ya yang intinya nggak kelar gitu ya sumber ini. Walaupun dimengerti, itu semua dimengerti. Kenapa? Karena menyakitkan. Sesuatu yang menyakitkan jelas kita nggak mau rasain gitu kadang-kadang. Dan jadinya kita melindungi diri, ya kan? Dan seolah-olah nih isu ini kalau kita simpan itu seolah-olah kita yang pegang kendali. Padahal kalau tadi kan kita juga sempat ngobrol ya off the record bahwa sebenarnya justru kita itu dikontrol sama situasi itu. Kenapa? Karena seolah-olah saya akan bahagia kalau dia sudah minta maaf sama saya. Saya akan bahagia kalau dia udah datang sama saya dan jujur sama saya, etc. Berarti kita menaruh kontrolnya sama orang itu. Kebahagiaan kita seolah-olah diatur sama mereka gitu. Dan letting go itu sebenarnya proses yang memungkinkan kita untuk bisa bahagia, untuk bisa sejahtera dengan regain kontrolnya tuh ke kita lagi. Karena pada dasarnya manusia lain, pikiran, perilaku, dan perasaan orang lain gak bisa kita jangkau. Kita gak bisa ngontrol orang, narik orang untuk kayak lo minta maaf sama gue. Even kita bisa melakukan itu, kita nggak bisa benar-benar dapetin minta maaf yang tulus misalkan karena dia nggak dalam posisi itu. Betul. Kita maksa mereka untuk minta maaf. Exactly. Atau gimana? Atau kita maksa kayak, oke, saya mau pekerjaan saya yang kemarin tuh balik lagi, gimana pun caranya, gitu kan? Seolah-olah kontrolnya ada kita, padahal kebalik. Betul. Justru kita dikontrol dengan hal itu. Nah, letting go ini memungkinkan kita untuk mengambil kontrolnya itu, bahwa apapun yang terjadi di situasinya kita di kehidupan gitu, kita mestinya bisa tetap menjadi diri kita dengan bahagia dong. Menjadi manusia independen, yang mandiri. Mandirinya ini bukan kayak, oh saya mandi sendiri, makan sendiri. Enggak, mandiri secara emosional. Dia bisa berjalan, dia bisa bekerja tanpa disertai dengan luka-luka yang tersisa di masa lalu itu. Dia bisa memaafkan, melepaskan. Dan kebahagiaannya bukan lagi dikontrol dengan ekspektasi kita terkait orang, terkait ya kemauan kita yang tadi itu. Tapi kita bisa bahagia karena kita create sendiri. Okay. Be present. Tadi itu penting banget lo ngomong kalau misalnya pekerjaan gitu, bukan orang gitu. Karena kita biasanya sama orang gitu kan. Tapi kalau sama pekerjaan gimana? Kalau sama mungkin ya sama orang tua yang udah meninggal atau gimana gitu. Jadi bukan cuma percintaan, bukan cuma pertemanan, tapi dalam segala aspek gitu. Karena kita sulit untuk melepaskan itu. Dan gimana? Contohnya itu yang paling nusuk ya buat orang kayak gua, orang yang sulit untuk letting go, adalah dibilang bahwa lu tuh berjuang untuk pegang kendali, lu berjuang untuk punya kontrol atas hidup lu. Tapi di saat yang bersamaan lu menyerahkan kontrol itu sama benda atau objek yang lu punya ikatan itu sama orang itu yang punya kendali. Meskipun orang itu yang kayak lu berharap orang itu bisa minta maaf sama lu, tapi karena lu itu kayak you're giving the control to them. Kan ironis ya. Gue baru ngerti sih gitu. Dan off the record kita ngobrol tadi kan, dan aku personally belajar banyak banget gitu. Aku baru ngerti, oh gini, ini tuh pentingnya gitu. Karena kalau kita nggak belajar letting go, kita bakal disetir sama objek itu, which is not good. It's weak. It's
ugly, jangan. Iya, dan banyak orang gini. Ini tuh menarik banget ya. Tadi kalau misalkan lo menyebutkan kata weak, karena banyak orang saya nggak bilang mereka salah sih. Menurut saya persepsinya agak bolehlah dirubah gitu. Seolah-olah tuh melepaskan itu sama dengan menyerah gitu, atau memaafkan seolah-olah sama dengan kalah. Padahal konsep letting go itu adalah konsep sesungguhnya kekuatan kita sebagai manusia. Kenapa? Karena again, kita regain kontrolnya loh. Gitu. Kebahagiaan kita itu didefinisikan oleh kita pribadi. Dan itu bersifat subjektif dan personal gitu. Bukan orang lain, ya kan? Jadi, misalkan kalau ada situasi di mana kayak oke, saya bahagia kalau ada orang itu. Itu kan sama dengan berarti bahagia berarti sama dengan orang itu. Betul, ya kan? Lalu sayanya ada di mana ya? Betul. Gitu. Nah, persoalan yang sama terjadi ketika misalkan kita sulit melepaskan, atau yang tadi melepaskan barang ataupun orang yang sudah tiada gitu kan. Bukan berarti kita melawan fakta-fakta itu, melawan bahwa kayak oke, orang tua saya nggak ada. Bukan kita melawan fakta itu, atau bukan melawan kayak oke, saya tuh sakit kemarin dikecewain orang gitu. Tapi kita terima itu sebagai bagian dari proses perjalanan hidup. Ini beda dengan kita ngelihatnya. Menyerah. Dengan kita menjadikannya dia ceritanya kita, itu sesuatu hal yang lebih kuat loh sifatnya. Kita menerima kesalahan kita menerima kegagalan kita menerima kelemahan dan kerapuhan kita. Semua emosi itu sebagai bagian dari kita dan menjadikannya sebagai satu item, yaitu kita. Itu justru menurut saya sebuah konsep kekuatan yang lebih dalam gitu. Jadi kalau ada orang takut meminta maaf berarti saya salah dan saya kalah. Jangan salah. Gitu. Dengan kita meminta maaf, pertama kita menunjukkan betapa besarnya diri kita untuk mau mengakui sebuah ketidaknyamanan yang kita munculkan ke orang lain, ya kan? Keberanian loh, ada keberanian di situ. Betul. Dan yang kedua, mau mengakui bahwa memang kita melakukan sebuah kesalahan. Itu juga butuh sebuah kekuatan loh untuk bisa ngomong kayak gitu. Apapun responnya orang lain, jelas. Balik lagi ke rumus pertama, kita nggak bisa kontrol itu. Mau mereka terima, mau mereka nggak terima, bahkan mau even mereka kayak misalkan kayak nggak minta maaf balik ke kita, itu udah bukan urusan kita ibaratnya. Betul. Karena kita melakukan porsi kita. Betul. Gitu. Porsi kita, hidup kita, pegang kontrol kita, yang benar-benar itu. Dan itu menarik sih. Power yang real power, kayak true strength. Itu bukan kita kayak membabi buta mengejar sesuatu, tapi tahu bahwa ada hal-hal dalam hidup itu yang di luar kendali kita, dan kita bisa cope dengan itu. Itu yang namanya kuat gitu. Dan itu yang pretty much kita harus aspire tuh, karena dalam hidup ini ada hal-hal yang nggak ideal, ada hal yang nggak menyenangkan buat kita. So, itu mantap. Oke. Kalau untuk gimana caranya, itu menurut lo gimana? Gimana caranya untuk orang yang misalnya dia itu merasa bahwa dulu pernah ada orang yang menyakiti dia dan dibawa sampai sekarang. Orang itu betul gue ya. Dan sekarang ya, gimana caranya gue bisa memproses itu dan do my portion lah, ngerjain porsi gue yang bisa gue lakuin gitu. Gini, kalau saya selalu bilangnya gini. Pertama, kalau kita relasi sama manusia, saya selalu bilang namanya juga manusia. Itu udah kayak apa ya? Slogan. Kenapa saya bilang namanya juga manusia? Karena saya ngeliat manusia itu bukan hanya sepenuhnya 100% tuh baik atau 100% sempurna. Dia punya kelemahan, dia punya kekurangan, dia punya kesalahan, gitu. Kita nggak perlu serta-merta langsung instantly memaafkan dia saat itu juga. Kenapa? Kita butuh proses. Betul. Maka ambillah waktu, ambillah itu. Mau marah, marahlah. Mau nangis, nangislah. Patah hati, teriak-teriak, kecewa. It's fine. Tapi diakui emosinya. Jangan sampai kalau misalkan kayak ya saya kangen, tapi katanya nggak boleh kangen. Gitu. Terus kita tahan rasa kangennya. Nah, kenapa? Kangen aja. Iya. Kangen aja gitu kan. Atau iya saya marah,
banyak dari kita ngerasanya kalau emosi negatif tuh seolah-olah dosa gitu kan, nggak baik untuk diekspresikan. Kenapa? Ekspresikanlah dengan cara yang sehat gitu. Justru dengan kita menahan, denial emosi-emosi itu, dengan kita tidak mengakui emosi-emosi itu, sebenarnya mengganggu proses letting go, proses kita untuk berevolusi gitu. Dan satu hal, kalau misalkan ada masih teman-teman yang ragu gitu untuk merasakan kemarahan, kesedihan gitu, coba pikirin deh, sebuah partikel terkecil di dunia ini aja ada maknanya, ada gunanya, ada manfaatnya. Kenapa kita nggak tanya, ya apa ya manfaat emosi buat saya? Kenapa ya? Kalau kutu aja berguna, emosi gue pasti ada gunanya. Gitu kan? Iya, semut aja itu ada manfaatnya di bahkan dalam emosi siklus. Negatif juga. Exactly gitu. Jadi emosi itu sebenarnya ada manfaatnya. Buat apanya kita nggak tahu, ya kan? Kadang-kadang karena rasanya nggak enak, ya ngapain dirasain? Orang-orang mikir kayak gitu kan. Udah. Padahal mengakui emosi itu penting. Wawasan kita akan emosi kita itu sangat penting. Jangan sampai nanti kita tekan sampai di titik nanti pecah sendiri. Betul. Tiba-tiba nangis, tiba-tiba mimpi buruk, insomnia. Itu malah berbahaya. Iya. Betul. Pada akhirnya sampai di titik dia nggak sadar lagi apa sih sebenarnya yang mengganggu saya. Betul. Gitu. Jadi mengakui emosi itu sebenarnya sesuatu hal, again, itu keberanian. Jadi izinkanlah. Kita akuin dulu, oke, saya sakit sama dia. Dia mengecewakan saya dikhianati, atau saya ditipu, dibohongin, atau apapun. Aku itu dulu. Ambil waktu, ya kan? Mengambil waktu itu dalam arti kata, ingat bahwa letting go itu sebuah proses, bukan hal yang bisa dicapai dalam semalam. Ini bukan magic, gitu kan? Ketika kita memproses emosi dan masa lalu, jelas butuh waktu, ya kan? Dan perjalanan, nggak apa-apa, gitu. Memangnya kenapa kalau saya misalkan masih sulit melupakan dia? Dan ingat, nggak perlu dilupain loh. Ya kan, mantan yang jahat gak perlu dilupain. Dia bagian dari kita. Semakin kita kubur dalam-dalam, itu gak akan ada gunanya. Semakin kita akan ngelihatnya sebagai sesuatu hal yang perlu kita lawan terus. Padahal itu adalah ceritanya hidup kita, ya kan? Setelah kita akui perasaan-perasaan kita bahwa oke, kita sedih, kita marah dan segala macam, kita rasain, kenalin dulu emosi-emosi itu. Dalam arti kata gini, apa ya yang membuat saya begitu marah sama situasi itu? Kenapa itu perlu dieksplor? Karena kita supaya jadi tahu, ternyata itu isu saya, itu kebutuhan saya. Misalkan kayak saya marah karena dia menghina saya. Menghinanya bagian mana? Misalkan kapasitas intelektual saya. Berarti kita memang insecure di situ. Ada apa dengan kapasitas intelektual yang membuat kita begitu marah kalau ada orang berkomentar tentang itu? Itu kan bisa jadi bahan pembelajaran kita nantinya. Betul. Iya kan? Betul. Itu satu. Yang kedua tadi, butuh waktu, butuh proses, ya kan? Karenanya kalau misalkan letting go itu nggak perlu buru-buru kayak oke, dalam semalam saya abis nangis sudah saya mau lupain aja. Nggak. Semua butuh waktu gitu kan, dan nggak apa-apa. Yang penting kita ujungnya itu tahu. Yang penting dari sebuah letting go adalah sebuah komitmen dalam diri kita. Orang banyak berpikir bahwa ketika dia butuh closure, itu melibatkan orang lain atau melibatkan si isu yang kita sedang hadapi. Betul. Baik itu pekerjaan, ya kan, benda, melibatkan maupun mungkin orang. Kalau dia ini orang tuanya yang datang dalam mimpinya atau iya, gitu. Oke, yang mengucapkan wejangan-wejangan ekstrim gitu ya. Ya, atau ex girlfriend kita yang bilang kayak oke, saya minta maaf, etc. gitu. Kita pikir closure itu bisa terjadi dan bisa efektif kalau itu dari orang lain kan. Sekali lagi, berarti kita menempatkan kontrolnya di orang lain. Padahal sebuah closure itu bisa kita create sendiri. Komitmen akan diri sendiri. Nangis oke, nangis seminggu, sebulan oke. Sampai lepas emosinya, sampai ekspresinya kita keluarkan, sedihnya sudah keluar gitu. Kita komit. Oke, saya mau bangun dan saya mau maju. Gitu. Ingat ketika dalam masa kayak gini, kadang-kadang kita muncul namanya self-limiting belief. Self-limiting belief itu sesederhana misalkan kayak gini. Misalnya habis putus, saya gak akan bisa hidup kalau gak ada dia. Itu self-limiting belief.
percaya bahwa saya nggak akan hidup kalau nggak ada dia, atau nggak akan ada lagi yang mencintai saya. Itu self-limiting belief. Diidentifikasi. Kenapa itu penting? Karena kita jadi tahu apakah itu sebuah false belief, apakah itu menjadi fakta. Faktanya kan ketika dibilang saya nggak akan hidup kalau nggak ada dia, faktanya dia lagi hidup nih, masih bicara, ya nggak? Kita perlu disadarkan akan itu, bahwa itu kadang-kadang hanya ada di kepala saya dan perlu kita riset, ya, itu penting. Berikutnya, selain identifikasi false belief gitu kan, yang nggak kalah penting dari soal letting go adalah isu tentang memaafkan. Kadang-kadang kita merasa letting go itu berarti hanya memaafkan si masa lalu, pekerjaan yang udah nggak ada, posisi yang udah nggak ada, atau barang-barang yang telah hilang, dan orang yang telah nggak ada. Padahal memaafkan yang paling penting itu adalah memaafkan diri kita sendiri, diri kita yang kemarin, ya kan? Saya sadar bahwa kemarin saya terbawa emosi sama dia sampai saya bisa ditipu, sampai saya bisa dibohongin, gitu kan? Kemarin saya tuh terlalu attach, terlalu menempel sama pekerjaan saya sampai di titik ketika dia nggak ada, saya jadi kehilangan identitas. Dengan mengakui itu, dengan mengakui bahwa kita mungkin terlibat dengan drama yang cukup dalam dengan masa lalu kita dan bisa memaafkan, itu kekuatan sejatinya. Itu pastinya penting banget untuk bisa ngakuin bahwa ada porsi di mana kita yang salah, gitu. Tapi gue punya pertanyaan nih, gimana kalau di perasaan kita itu kita merasa bahwa kita nggak salah? Jadi misalnya nih, pertemanan, kita dikhianati sama seorang teman yang kita pikir dia teman apa segala, tapi kita merasa bahwa itu tuh salah dia sepenuhnya, bukan salah kita. Itu gimana tuh? Oke. Untuk letting go-nya ya. Untuk letting go itu. Sekali lagi, kalau saya kembali lagi pada sifat dari dasar manusia itu sendiri. Dia punya kelebihan dan punya kekurangan. Punya isu sendiri, punya situasi sendiri, punya cerita-cerita sendiri. Yang kadang mungkin entah dia sadar atau bahkan gak sadar sedang menyakiti orang lain. Itu. Nah, ketika itu terjadi, pertama gini, kalau memang kita merasa butuh untuk mengekspresikan, lakukanlah secara asertif pada dia. Kayak ngomong sama dia baik-baik. Lo tau gak kalau sebenarnya gue itu kecewa sama lo? A, B, C. Resultnya apa? Kita gak bisa kontrol. Ya kan? Terus gimana caranya kita letting go kalau misalkan dia aja gak tahu dirinya salah? Gitu kan. Dan seolah-olah betul. Seolah-olah kayak kesannya bebannya jadinya di saya terus, gitu kan. Masa lalunya di saya terus. Pertama, kita pahamin juga, again, kontrolnya itu harus kita regain, ya kan. Karenanya jangan pernah mau untuk didefinisikan dari kesalahannya orang lain terhadap kita. Misalkan, saya disakitin, kan seolah-olah kita victimize diri kita sendiri, ya kan. Dia yang nyakitin saya, dia yang ingin saya, gitu kan. Again, kalau kayak gitu, kontrolnya adanya di dia. Seolah-olah kayak kebahagiaannya kita tuh adanya di dia. Nah, caranya gimana untuk itu? Kita buat story yang baru, gitu. Story yang barunya gimana? Jadikan itu sebagai story-nya kita yang kemarin. Jangan salah, kita nggak perlu ngelupain itu. Kita nggak perlu lawan bahwa itu terjadi. Wah, itu enggak. Kadang-kadang kita begitu gengsi, gitu kan, untuk mengakui bahwa memang kita dibodohi dengan masa lalu itu. Kenapa gitu? Memang dengan kita tahu itu, kita jadi bisa maju nih. Sekali lagi, redefine your own story gitu. Kayak definisikan ceritanya kita sendiri. Bukan berarti kita bikin scenario yang ibaratnya saya bukan seperti halusinasi gitu kan, membuat scenario yang nggak benar, enggak. Tapi mengakui yang tadi. Oke, saya memang dikecewakan sama dia. Dan apa yang saya pelajarin dari situ? Apa hal-hal yang bisa membuat saya jatuh di situ? Setelah didefinisikan, diidentifikasi, kita rewrite story-nya. Kedepannya, saya akan melakukan ini. Justru dengan itu terjadi, kita bisa seperti itu. Memang tema besarnya salah satunya adalah kita ngobrol sama diri sendiri tentang apa yang terjadi. Dan dengan begitu tuh pembicaranya konstruktif, nggak kayak yang salah siapa, karena itu sudah nggak, ketika kita membicarakan masa lalu,
again itu bukan sesuatu hal yang bisa kita undo. Kalau kita ngomong tentang kontrol, kendali, power, itu sesuatu yang kita benar-benar nggak punya power over masa lalu. Sekarang kita punya. Karena sekarang gimana cara kita untuk bersikap, kita punya. Pilihannya dua ya kan. Kita mau konfrontasi itu atau kita mau refleksi ke diri sendiri. Menurut gue itu kalau bisa konfrontasi dia dulu itu boleh banget. Tapi masalahnya adalah banyak nih orang kalau dikonfrontasi, kalau ini orang ya, atau bahkan objek yang udah nggak ada. Kalau dikonfrontasi kita nggak punya pilihan untuk di mana mereka bisa respon ke kita satu, dan juga respon dengan apa yang kita mau direspon. Gitu. Ada ekspektasi di situ kan. Betul. Iya, dan kita pengennya gini gitu. Tapi kok enggak gitu. Iya, dan itu akan menimbulkan kekecewaan sendiri. Makanya tadi sebenarnya kalau misalkan kita tadi Andre bilang kayak mau konfrontasi, itu fine aja. Itu sesuatu hal yang sebenarnya konstruktif kok. Kita being assertive. Tentu dengan norma-norma yang berlaku ya. Maksudnya nggak kayak oke, kita jadi ngapain dia gitu kan. Jujur aja sama diri sendiri kayak saya tuh sakit loh sama kamu gitu kan. Kemarin kamu melakukan A, B, C gitu. Tapi kita harus siap dengan segala sesuatu konsekuensinya, ya kan. Sekali lagi, kita nggak bisa kontrol dan prediksi apa yang mungkin dia katakan, apa yang dia pikirin, even apa yang dia rasain saat itu sama kita. Gitu. Jadi kalau hanya untuk mengekspresikan dan mengkomunikasikan kekecewaan kita, itu sesuatu hal yang baik kok. Gitu. Yang menjadi maladaptif adalah ketika kita punya ekspektasi itu dan nanti realitanya tidak ketemu nih, nggak match, terus kita tarik lagi masa lalunya, kita ruminating, mengulang sampai kita ada di ibaratnya lubang yang gelap banget, emosinya negatif terus sampai kita nggak berfungsi. Karena kita cuma mikirin kalau aja, what if, yang sesuatu yang terjadi di masa lalu, gitu. Tentunya itu nggak sehat, ya kan? Kita nggak jalan maju. Kalaupun kita jalan maju, kita nggak tahu meaningnya apa, gitu. Sebenarnya yang terjadi dalam hidup gue itu adalah gue terlalu lama mengambil energi dari itu. Jadi kayak sesuatu yang gue nggak let go, tapi gue nggak biarin itu jadi sesuatu yang beban. Tapi justru kayak kasarnya ini ya, suatu hari nanti gue bakal buktiin ke lo bahwa gue bukan apa yang lo pikir gue dulu. Someday gue bakal bisa bilang dulu dia bukan siapa-siapa. Gue bisa bikin dia bilang dulu dia bukan siapa-siapa. Kayak semacam itulah. Dan ambil energi dari itu dan pakai itu sebagai pemicu apa segala. Motivasi. Tapi motivasi itu tuh bukan motivasi yang mungkin putih atau murni, tapi lebih ke dark gitu. Dan itu tuh gue berasa kayaknya ini nggak bisa selamanya begini. Karena ini ngomong ini lucu ya, tapi ini terjadi. Which is gue motong sayur kemarin dulu. Gue inget banget karena lucu kan, konyol loh bahkan. Sayur ciwis, atau ciwis itu Brussels sprouts bahasa fancy-nya. Nah itu gue motong ciwis ya, itu di tengah-tengah lagi relax, lagi nggak mau ngapain, gue kepikiran dia, kayak what if. Jadi kayak gue mikir, man kayaknya ini masalah sih, jangan sampai kalau begini. Dan ngobrol sama lu tuh memberi gue pencerahan, lu tuh selama ini berjuang untuk power yang bukan dalam kendali lu, kayak jadi ilusi kontrolnya. Jadi ilusif kontrol, itu bener banget sih. Kan itu nusuk kan, tapi itu bener-bener itu faktanya. Illusion of control. Dan gue personally gue mau patahin sih mulai sekarang, jangan lagi, karena itu weaknya sih, lemah gitu. Dan janganlah gitu. Gue nggak mau hidup gue didefinisikan sama itu. Gitu. So kayak wow, a huge revelation, thank you banget. Hopefully yang mendengar juga gitu ya. Ya mungkin itu mereka di percintaan atau di pekerjaan atau di orang tua mereka yang sudah meninggal atau apa gitu. Yang sulit juga melepaskan. Mereka bisa belajar bahwa pertama mereka harus admit dulu gini. Ini satu hal tadi yang menarik juga tentang motivasi ya, kalau gue boleh tambahin. Karena kadang-kadang memang emosi itu punya bad reputation di culture-nya kita, gitu kan, atau di kehidupan, basically semua kehidupan manusia gitu kan.
Dan padahal tadi kalau tadi gue boleh ulang lagi bahwa emosi itu sebenarnya kita yang tanyain adalah kenapa ya saya punya emosi, pasti ada fungsinya. Betul. Ya kan. Dan sebenarnya memotivasi kita untuk maju dan bangun tiap harinya itu adalah memang emosi, ya kan. Nah kalau tadi Andre bilang iya tapi kayak motivasi itu dark gitu, itu sesederhana karena kita termotivasi dan mengontrol diri kita pada orang itu, ya kan. Tadi kerasa kan kalau aja misalkan kita punya motivasi lebih kepada oke, kemarin saya misalkan dihina gitu. Oke, mungkin awalnya anger kan muncul. Oh, lihat aja lo akan lihat aja nanti gue akan sukses bla 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 bla. Awalnya kayak gitu, fine, ya kan? Again, letting go itu butuh proses. Tapi jangan sampai kita dikontrol akan itu. Seolah-olah nanti kalau udah misalkan nih, wah dia udah masuk TV, oh dia udah terkenal di mana-mana, tapi belum di acknowledge sama orang ini, kita nggak ngerasa itu berhasil. Sayang kan? Honestly itu yang iya kan? Itu sayang kan? Sedangkan padahal definisi kesuksesan itu tiap orang berbeda-beda, ya kan? Kalau menurut dia kamu belum sukses, terus kita jadi nggak bahagia atas kesuksesan kita, kan nggak juga gitu kan? Itu jadi pertanyaan yang penting dibuat tanyain. Kalau lu nggak sama dia atau sama objek itu, maka lo nggak ini gitu. Iya. Masa kita menyerahkan takdir kita, hidup kita benar banget. Sedangkan hidup kita bukan hidup dia. Gitu. Benar. Dan tadi ketika kita ngomongin tentang regain power dan segala macam, justru simpelnya kenapa dikasih tanda kutip karena sebenarnya nggak simple gitu kan. Cara untuk letting go adalah dengan menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Gitu. Versi terbaik dari kita sendiri. Kenapa? Karena fokusnya itu, kalau Andre bisa lihat bedanya nggak? Kalau yang tadi motivasinya kita sukses supaya dilihat dia. Betul. Kalau ini gue mau sukses karena gue pengen jadi versi terbaik. Betul. Diri gue sendiri. Gimana? Anggaplah misalkan, oke, kemarin dia ngetawain bahasa Inggris gue. Besok gue bisa 3 bahasa. Oke, mulai sekarang saya belajar bahasa ini. Fokusnya bukan buat dia lagi, tapi gue jadi pengen deh bisa jago bahasa. Atau gue pengen deh bisa percaya diri ngomong di TV. Oh, gue pengen deh. Kita akan find a way untuk bisa improving skill, unlocking potensi kita gitu kan, untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Dan pada akhirnya bukan untuk dia, tapi untuk diri kita. Itulah yang menjadi adaptif dari sebuah emosi, ya kan? Jadi emosi-emosi yang kita punya, marahnya kita, kekecewaannya kita, atau patah hatinya kita gitu. Satu hal kita kan udah admit, oh ya memang saya patah hati, oh ya saya sedih banget dihina, oh saya memang sedih banget dikecewakan. Kita admit itu, kita explore apa yang kita butuhkan, kita cari strategi gimana cara improve-nya. Itulah yang paling membuat pada akhirnya kita berkembang, berevolusi. Tuh, berevolusi. Letting go-nya jadi ada manfaatnya, bukan hanya letting go terus kita lupa terus nanti keinget lagi. Itu bukan letting go. Betul. Sampai di titik kita, anggaplah kalau ini masalah personal ya, sampai di titik kita bisa senyum sama orang itu dan kayak menanyakan gimana kabarnya. Itu sebuah kekuatan yang besar loh. Itu gokil sih. Iya. Gak semua orang bisa gitu. Dan itu keren. Dan menurut saya salah. Semua orang punya potensi itu, ya kan? Semua orang punya potensi itu. Kadang-kadang mau atau tidaknya kita melihat semua itu. Semua orang punya potensi itu. Semua yang mendengar. Jangan underestimate potensi diri. Gua bisa. Ya. Terus keren banget sih. Ini yang menarik ke dia. Gua itu udah punya goal yang sama sebenarnya. Jadi versi terbaik dari diri sendiri. Itu tuh mantra yang gue ulang dari dulu. Tapi masalahnya adalah gue nggak ingin jadi versi terbaik dari diri sendiri untuk diri gue, untuk orang itu. Supaya lu lihat. Sayang kan? Ya kan? Jadi kayak, tapi gue ngerasain gitu. Dalam hidup gue udah lumayan merasakan a small degree of success lah. Dan mungkin dalam aspek finansial. Compare to dia, ya, kalau dibanding sama dia.
tapi tetap aja gue nggak bisa berasa apa-apa. Kayak uang tuh uang doang, uang di bank gitu tambah ya udah sih apalagi gitu. Karena seolah-olah lo mengejar sebuah acknowledgement dari dia. Gitu. Iya, pengakuan bahwa oke bro, lo sukses gitu. Padahal ya kita harus buka mata, buka telinga, harus berpijak pada tanah di bumi ini bahwa terkadang bukan itu yang akan terjadi. Betul. Itu hanya ekspektasi. Betul. Realitanya terkadang nggak kayak gitu. Kadang-kadang kita mikir kita bakal happy kalau dapat pengakuan dari dia. Belum tentu. Gitu. Jangan-jangan ketika dapat pengakuan dari dia ternyata kita nggak, ya udah jadi biasa aja. Biasa aja, benar. Malah bagus kalau misalnya kita jadinya jadi biasa aja kan. Karena berarti kita udah fokus sama diri sendiri, bukan sama orangnya lagi. Gitu. Begitupun dengan pekerjaan. Banyak banget orang yang misalkan ada di sebuah pekerjaan yang destruktif gitu, toxic ya. Tapi dia nggak mau keluar dari situ dan nggak mencari strategi di situ. Dia bergumul dengan emosinya karena merasa saya kayak nggak mungkin dapat pekerjaan baru. Kayaknya saya tidak akan dilihat lagi sama orang lain. Bla 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 bla. Seolah-olah potensinya dia cuma di sini nih. Betul. Di company ini. Betul. Di pekerjaan ini. Padahal kalau tadi kita off the record ya ngomong, kemampuan manusia itu tidak terbatas. Ya, tadi kita ngobrol tentang neuroplasticity gitu. Mungkin itu akan ada pembahasan sendiri ya. Tapi kemampuan manusia itu sebenarnya nggak berbatas. Sampai di usia lanjut pun kita masih bisa belajar sebuah skill baru loh. Jika itu dilakukan dengan latihan dan konsistensi dan kedisiplinan. Poinnya adalah ketika kita komit mau melepas itu, kita lepas. Tapi bukan berarti kita kayak ibaratnya jalan dengan risiko aja gitu, kayak membabi buta. Enggak, kita perlu pintar, bikin strategi, ya kan? Kalau misalkan tadi dikejauhannya sama relasi antar manusia gitu, interpersonal relationship. Tadi apa plannya Pak? Jadi versi terbaik dari kita. Apa yang pengen kamu unlock potensi kamu, gitu? Apa yang pengen diimprove? Dari apa yang tadi kan kita udah belajar eksplorasi emosi, kita belajar isu-isunya kita apa yang membuat kita insecure, misalnya kapasitas intelektual kita. Oh, berarti kita perlu belajar lebih banyak, perlu baca lebih banyak. Atau misalkan ya soalnya kamu bicara nggak enak gitu. Kenapa saya sakit hati banget ya dibicarain kayak gitu? Oh, berarti saya perlu belajar communication skill. Betul. Gitu. Betul. Jadi isu-isu itulah yang kita tarik untuk kita bisa improve. Begitu juga dengan pekerjaan. Dengan kita melimitkan diri kita kayak nggak akan ada yang mau sama saya lagi. Saya udah usia segini. Jangan salah, gitu loh. Oke, kamu tetap di company ini, tapi carilah kegiatan-kegiatan, kelas-kelas baru yang bisa kamu explore untuk bisa unlocking potensi kamu yang jangan-jangan belum tereksplor nih, ya kan? Ada beberapa orang yang mikir saya nggak akan pernah bisa ngelukis. Tapi ternyata pas ngelukis dia bisa, gitu. Pada akhirnya itu bisa jadi sesuatu pekerjaan baru buat dia, example, gitu. Jadi ini tuh sebuah perjuangan antara kita dengan diri kita sendiri, eksplorasi. Bukannya saya nggak setuju tentang perjuangan ya. Kadang-kadang perjuangan itu seolah-olah diartikan sesuatu yang kayaknya berat, keras gitu. Kalau kita ngomong eksplorasi, itu ibaratnya kayak kita bermain kayak anak kecil. Oh, oke. Inner child, ya kan? Kalau kita lagi ngebayangin anak kecil setiap hari itu adalah sebuah petualangan, ya nggak? Ada hal baru yang kita temuin tiap harinya. Be that person, be that child gitu. Kayak setiap bangun, ada hal baru apa yang akan saya temuin hari ini, gitu. Dan saya nggak tahu ya kalau sama Andri gimana ya. Tapi kalau saya tuh percayanya semua hal yang terjadi dalam hidup kita dan bahkan orang-orang yang kita temuin itu ada maksudnya. Kenapa? Karena memang ketika saya pelajaran gitu, orang ini mengajarkan saya ini. Even hal yang dia bawa sakit pun itu mengajarkan kita tentang sesuatu, gitu. Jadi jangan sampai kita jadi orang yang ibaratnya ignorant untuk tidak mau melihat message-nya itu, gitu. Sebuah rasa sakit pada akhirnya itu menjadi sebuah berkat buat kita. Kalau kita lihat dari sudut pandang yang berbeda, gitu sih. Soal sakit jelas sakit. Kadang-kadang gelap banget kayak udah nggak ada masa depan, rasanya sesek, disakitin atau kehilangan orang yang kita sayang atau kehilangan posisi atau pekerjaan yang kita sangat-sangat cintai. Tapi hidup itu berjalan, gitu. Dan fakta bahwa kita masih ada di sini gitu, berbicara, masih bisa makan, kita maknai itu. Apa artinya? Kenapa saya masih hidup dengan semua hal yang terjadi? Kenapa?
Kita tanyakan. Kalau kalau kita kebingungan kayak, ya saya jadi nggak punya tujuan hidup setelah yang kemarin. Kenapa mau didefinisikan oleh masa lalu? Masa lalu udah masa lalu. Itu akan jadi cerita hidup kamu gitu. Kita nggak perlu menolak fakta itu, menolak disakitin, menolak bahwa oke, orang yang kita sayang sudah tiada atau apapun. Tapi bukan berarti kita di sini selesai. Ternyata kita masih ada nih, lagi ngobrol nih sama saya ibaratnya Andre. Berarti ada artinya lagi. Kenapa saya masih ada di sini? Cari, gitu. Ceritanya masih belum berakhir. Dan again, itulah fungsinya eksplorasi. Betul. Dan letting go di sini bukan berarti kita melupakan masa lalu atau melupakan orangnya. Ada orang yang berusaha itu. Ada orang yang berusaha menghapus atau melupakan. Menghapus gitu. Itu kurang baik ya? Sebenarnya bukan saya nggak bilang itu baik atau buruk ya, tapi buat apa? Sayang kalau dilupain, itu juga aset itu kan. Buat apa? Iya benar. Kenapa kita kadang-kadang sulit melupakan sesuatu ya? Karena kita udah invest banyak, fisik, waktu, energi. Kita invest banyak. Mental itu kita semuanya ibaratnya kalau kita berhubungan sama orang kan kita invest ke situ. Begitu juga dengan pekerjaan. Seolah-olah kalau mereka hilang, apalagi kalau tiba-tiba gitu mendadak, seolah-olah bagian dari diri kita juga hilang. Iya nggak? Nah, itu membuat kita sulit. Tapi percaya deh, kalau saya tuh bilangnya gini, kalau kita udah pernah mencintai orang sebegitunya, percayalah bahwa cinta itu nggak akan habis. Diri kita itu nggak akan habis gitu. Jadinya ya letting go itu bukan berarti kita harus menghapus mereka, tapi jadikanlah mereka temannya kita dalam hidup. Nice. Ceritanya kita. Okay. Gue sebagai orang yang punya isu di letting go, itu bersyukur sih ketemu lu. Like genuinely gue bersyukur karena sebelumnya gue itu seperti kayak ngelawan sebuah monster yang gue nggak tahu gitu. Berjuang sama sesuatu yang nggak jelas apa yang diperjuangkan. Gue gak punya masalah sama sesuatu yang berat sekalipun, malah makin berat gue cenderung makin suka menantang gitu kan. Kayak kalau monsternya itu gue bisa lawan gitu kan, gampang. Ini tuh gue kayak ini apa gitu kayak apa cloud dust di masa lalu kan, literally di masa lalu kan. Jadi gue nggak punya kontrol sama sekali gue pikir. Tapi sekarang di podcast ini gue belajar bahwa closure itu hak untuk semua orang tuh bisa claim closure meskipun mereka punya masalah ya atau isu yang letting go yang besar gitu. Tapi closure itu hak semua orang dengan cara bukan mencari di eksternal tapi lebih ke internal, dialog dengan diri sendiri gitu. Ya, benar. Dan mungkin satu hal lagi ya, Andre, ini mungkin tambahan aja. Kalau tadi kita udah bahas tentang letting go dan gimana pentingnya untuk fokusnya tuh pada kita, bukan sama hal-hal yang nggak bisa kita kontrol dan nggak bisa kita kendalikan di situ kan. Betul. Ya. Tapi kadang-kadang benar bahwa ketika kita lagi jatuh banget nih, apalagi lagi bener-bener baru kejadian kemarin, terus misalnya baru putus atau baru bener-bener ditinggal orang tua yang meninggal, atau baru bener-bener kehilangan pekerjaan ya kan, jelas kita nggak bisa memproses itu kadang-kadang ya kan. Kita nggak bisa langsung kayak oke, kita harus analisa, nggak perlu ya kan. Tadi pahamin emosinya, eksplorasi di situ, dan jangan ragu untuk bicara gitu. Bicaranya sama siapa? Bicarakan aja sama orang yang memang kita percayain gitu. Kadang-kadang kita hanya butuh untuk mengeluarkan dulu emosinya, mengekspresikan dulu. Karena tadi kan kita bilang ya bahwa sebenarnya yang membuat kita bahagia tuh bukan kita ngomong sama orangnya langsung, ya kan, dapat approval dari dia, tapi mengekspresikan itu. Kita ngomong bahwa kita kesel, ya kan. Ekspresikanlah sama orang yang memang kita percayain. Atau kalau misalkan ragu untuk ngomong sama keluarga, sama teman gitu, kita tuh ada psikolog di sini gitu kan, ada bicarakan gitu kan, atau ya ketemu langsung sama psikolog. Sifatnya bukan hanya untuk kayak kita berat-berat menganalisa sebuah masalah, bicara aja dulu. Kadang-kadang yang dibutuhkan hanya bicara. Betul. Ya kan? Dan setelah itu kalau udah clear baru kita buat strateginya. Betul. Gitu. Jadi poinnya adalah kita mesti tahu kapasitas diri nih, ya kan? Kita harus jujur bahwa saya lagi nggak mampu,
saya lagi nggak mampu untuk bisa ketemu orang, nggak apa-apa. Tapi ingat, oke, setelah ini saya harus melakukan sesuatu. Saya nggak bisa makan, saya nggak bisa tidur. Oke, kayak saya butuh bantuan. Akuin itu. Jangan sampai kita terjebak terlalu dalam dengan isunya kita sendiri, tanpa kita tuh bisa dapat jawaban yang konstruktif. Nanti yang ada justrunya kita mengkritisi diri sendiri, negative self-talk, atau maki-maki orang yang sebenarnya nggak ada. Ya kan? Lingkaran feedback yang negatif tapi pada akhirnya jadi destruktif ya kan. Kita tidak berevolusi, emosinya keluar di situ aja tapi nggak diproses. Pada akhirnya kita nggak produktif lah. Kasih waktu buat proses semuanya. Proses dulu gitu kalau kan. Kalau sendiri, kalau perlu cerita sama keluarga, teman, cerita. Jangan pernah meragukan bahwa kadang-kadang kita ngerasa begitu sendirian. Kalau lagi masalah tuh kayak gak ada yang ngerti. Itu benar. Gak ada satupun orang yang pasti bisa sama merasakan pengalamannya kita kan. Ibaratnya saya gak bisa exactly ada di posisinya Andre ketika itu. Jelas pengalaman kita berbeda. Tapi mungkin dengan bercerita sama saya, Andre bisa dapat perspektif yang baru nih. Sudut pandang yang baru. Yang mungkin bisa dapat memunculkan insight di dirinya Andre. Karena tadi kita balik lagi, kita akan mengeksplor kan. Eksplor pikiran, eksplor jawabannya, begini, begitu. Kita jadi belajar. Kita akan menemukan lagi sesuatu hal yang baru yang bisa jadi solusi. Itu sih, basically itu. Dan kepercayaannya adalah ketika kita explore itu, dan ketika kita berusaha, benar-benar berusaha, itu aku sih percaya bahwa itu bisa berakhir di closure. Untuk kita, diri kita sendiri loh. Bukan untuk orang lain atau bukan untuk objek lain, tapi diri kita sendiri. Karena yang paling penting kita. Iya. Satu lagi. Kadang-kadang kita juga suka terobsesi sendiri nih. Kenapa susah letting go? Karena kita bertanya dan mencari jawaban, berlari-lari mencari jawaban kenapanya. Ya kan? Kadang-kadang kita mungkin nggak akan dapat jawabannya. Betul. Ya kan? Kita nggak perlu fokus ke situ. Again, bawa fokusnya ke kita. Di masa yang sekarang juga. Di masa yang sekarang, gitu. Be present. Saya hari ini masih hidup ternyata. Kalau kemarin saya bilang saya nggak bisa hidup tanpa dia, saya masih bisa hidup. Saya masih bangun nih tiap hari walaupun saya nggak kuat. Paksakan bangun dan bersyukur bahwa ternyata kita dikasih satu kesempatan lagi untuk mencoba. Betul. Dengan cara yang baru tentunya. Betul. Ya kan, diharapkan dengan cara yang baru. Dan universe ini, semesta ini lagi sebenarnya akan bekerja sama kita kalau kita open. Kadang-kadang kita ngelihatnya nggak ada solusi. Ya sederhana karena kita fokusnya sama masalah. Kita nggak bisa lihat hal yang lain. Tapi kalau kita mau terbuka, mau mendengar, mau berbicara, ya kan? Atau sesederhana mau eksplorasi ke hal yang baru, gitu kan? Kita akan lihat banyak warna lagi nantinya. Betul, banyak warna. Dan bener banget ya, kalau kita nggak punya ruang untuk bicara, yang aku bisa relate, gitu. Bicara sama teman takut, keluarga khawatir, apa segala, sama kolega nggak ada yang bisa relate apa segala, itu bukan akhir dari semuanya, karena ada banget tempat untuk kamu bicara. BTW nama aku Andre, aku adalah yang pertama kali mencetuskan ide untuk bicarakan.id. Dan sebenarnya misi kita itu dibicarakan simple banget. Kita pengen kasih ruang untuk semua orang di Indonesia, untuk mereka bisa bicara tentang masalah, ketakutan, kekhawatiran mereka, bahkan cita-cita, desire, betul, bahkan nih benci mereka, bicarain aja, karena memang dibutuhkan kan. Dan bagi banyak orang, aku termasuk, itu bicara itu adalah langkah pertama, langkah yang paling mudah, dan langkah yang paling penting seringkali untuk kita bisa berpikir juga gitu. Jadi makin jernih pikirannya. Dan juga bicaranya BTW itu bicara bukan cuma sama teman, sama keluarga, tapi sama seorang konselor. Konselor itu udah pasti terjamin ya privasinya, rahasianya. Dan juga dia non judgmental. Kamu pernah nggak ngejudge orang? Sulit ya. Untuk konselor tuh sulit karena kamu terbiasa untuk nggak dijudge. Dan juga hopefully konselor seperti dia itu bisa ngasih kita itu insight. Kayak dapat pencerahan baru gimana harus bersikap di saat kita mungkin mentok nih sendiri, which is sangat normal. Dan aku personally ngalamin bahkan, jadi kayak aku bisa relate banget gitu.
So untuk kamu yang mau mencoba untuk bicara sama seorang konselor yang terpercaya, maka kamu bisa jadwalin konseling sama dia, atau konselor lain juga lainnya. Yap. Di gampang banget nih, kamu tinggal buka www.bicarakan.id, www.bicarakan.id, dan kamu bisa jadwalin konseling itu di sana gitu. Oke deh, kayaknya udah segini aja kali ya. Aku personally udah sangat-sangat terbantu meskipun capek. Wah, aku juga nih, aku capek. Karena ini kan sesuatu yang sulit gitu ya untuk karena aku sendiri bukan cuma karena isu pribadi juga kadang-kadang. Gak apa-apa. Ini evolusi. Iya, berevolusi kita. Sakit kadang-kadang sering kali. Iya. Pasti biasanya kayak gitu kan. Betul. Jadi thank you banget dia untuk waktunya. Sama-sama. Dan semoga yang dengar juga terbantu. Ya, sama-sama. Yap, sampai jumpa di episode podcast Angkat Bicara selanjutnya. Bye-bye. Dadah. Yo. Dah.